hal yang terpenting dari agama kita. Tanpanya amal soleh itu akan menjadi sirna, agar jangan sampai lengah, apalagi menyepelekan bahasan tentang hilang seluruh amalmu. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengasihi dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang mustahil untuk kita bayangkan. Karena sesungguhnya kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kasih sayang yang sempurna, dan sehebat apapun kita membayangkan sebuah kasih sayang, maka kasih sayang Allah melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Karena sebagai seorang makhluk, kita memiliki keterbatasan ilmu dan kemampuan untuk memahami sesuatu, sementara yang dimiliki oleh Allah adalah kesempurnaan yang mutlak. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah telah mencurahkan kepada kita nikmat yang berlimpah, kasih sayang, curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengatakan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita tersebut, menunjukkan bahwa kasih sayangnya di luar yang bisa kita bayangkan. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada semua manusia jalan yang paling diridhoi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang paling sempurna, syariat yang paling sempurna dari seluruh syariat yang pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Rasul-Rasulnya dan diajarkan kepada umat-umat sebelum kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kembali pada subuh hari ini kita duduk bersama di majlis di dalam sebuah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita ingin mempelajari ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan ilmu dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan majlis yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, membaca kitabullah azza wa jal, wa yatadarasunahu bainahum, mereka memudarasahnya, mempelajarinya sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah,
maka akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikatul muqarrabin. Kemuliaan yang luar biasa. Duduk, apatah lagi di rumah Allah, di salah satu di antara rumah Allah yang ada di permukaan bumi, untuk belajar ilmu agama, untuk dipelajari, difahami, untuk diamalkan tentunya. Lihatlah kemuliaan yang Allah berikan. Ketenangan dan ketentraman hidup akan datang. Rahmat Allah akan meliputi, berteman dengan para malaikat, duduk bersama para malaikat. Dan di dalam Sahihul Bukhari disebutkan bahwa malaikat itu akan saling panggil memanggil, dan mereka akan saling datang sampai memenuhi langit pertama. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau yang sahih. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut, Allah membanggakan orang yang hadir di majlis itu kepada malaikat yang ada di sisinya, dan malaikat yang ada di sisi Allah adalah malaikatul muqarrabin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kembali kita duduk di majlis ini untuk membicarakan hal yang terpenting dari agama kita, hal yang paling utama dari agama kita, yang dia adalah pondasi setiap amalan kita. Dia pondasi salat, dia pondasi zakat, dia pondasi saum, dia pondasi haji dan umrah, dia pondasi qiraatul Quran, dia pondasi menuntut ilmu dan menebarkan ilmu, dia pondasi amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga pondasi daripada birrul walidain, dia juga pondasi daripada kafalatul aitam, menyantuni anak yatim. Dia pondasi seluruh amal saleh, dan tidak ada amal saleh apapun melainkan membutuhkan ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu tauhid. Tanpanya amal soleh itu akan menjadi sirna. Tanpanya amal soleh itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kita selalu ingatkan diri kita, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, agar jangan sampai lengah, apalagi menyepelekan bahasan tentang tauhid, karena dia adalah pondasi bagi seluruh amal saleh, dan tidak ada amal saleh apapun yang berdiri kalau tidak berdiri di atas pondasi tauhid. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi dan para rasul sebelum engkau, kepada mereka semuanya diwahyukan, disampaikan, la in asyrakta, sekiranya engkau berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik artinya orang yang tidak bertauhid, hilang daripadanya tauhid, terjerumus ke dalam kesyirikan, disebabkan ilmu tauhidnya atau pondasi tauhidnya hancur. Bagaimana nasib orang-orang seperti ini? La in asyrakta la yahbatanna amaluk, sungguh akan sirna, hapus,
hilang seluruh amalmu. Lihat ayat ini kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita berapa amal Nabi kita? Tak ada seorang muslim pun beramal saleh melainkan Nabi kita mendapatkan pahala sebanyak itu pula. Karena beliau yang mengajarkan seluruh kebaikan kepada manusia. Tak bisa dibayangkan seluruh yang beramal saleh dari umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, semua amal saleh yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad mulai daripada beliau mendakwahkan Islam sampai akhirnya orang yang paling terakhir beramal saleh di permukaan bumi sebelum datangnya hari kiamat, sebanyak itu pula Nabi kita mendapatkannya. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan kebaikan itu kepada manusia. Beliau yang telah mengajarkan seluruh kesolehan itu kepada manusia. Dan Nabi SAW yang mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang telah mengajarkan orang lain kebaikan, dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan kebaikan yang dia ajarkan. Maka semuanya Nabi yang mengajarkan kepada kita. Maka tidak bisa dibayangkan luar biasa pahala amal saleh yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu Nabi Muhammad. Belum lagi Nabi dan Rasul sebelum beliau. Dan kepada Nabi Muhammad yang amalnya seperti itu, dan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau yang amalnya luar biasa juga, dan pasti juga mereka mendapatkan amal soleh yang diamalkan oleh umatnya. Allah katakan kepada mereka, dan siapa mereka? Itulah mereka, Nabi dan Rasul. Kepada mereka Allah katakan, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, hapus amalmu. Dan mustahil Nabi kita tercinta dan Rasul-Rasul sebelum beliau berbuat syirik, itu mustahil. Mereka adalah manusia yang paling bersih daripada kesyirikan. Namun kalau terjadi, ini yang akan Allah perlakukan kepada para Nabi dan para Rasul. Apalagi kita, amal kita seberapa? Maka orang yang benar-benar ingin amal solehnya tidak hapus di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia harus menjaga tauhidnya, menjaga la ilaha illallahnya agar tidak tercampuri dengan kesyirikan, apatah lagi syirik besar. Oleh karena itu bahasan la ilaha illallah prioritas utama bagi seorang muslim dan muslimah. Oleh karena itu la ilaha illallah menjadi rukun Islam terbesar dalam agama ini, menjadi rukun terbesar dari agama yang kita cintai ini. Oleh karena itu la ilaha illallah diletakkan nomor 1 dalam rukun Islam. Oleh karena itu jangan anggap dia sepele, jangan dia anggap dia hanya sesuatu yang harus diucapkan saja dan selesai. Dia harus diucapkan, dikerjakan pada setiap amal saleh, dan dipertahankan sampai detik-detik terakhir daripada kehidupan kita.